Ya, kita tinggalkan ego kita untuk kemudian mengambil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan semakin kita nikmati, kita lalui, dan semoga membawa dorongan untuk kita menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang berarti. Pada kesempatan Tadabbur Harian Ramadan kali ini telah hadir bersama saya Ustadz Lalu Mabrul MPDI. Beliau adalah Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dan penting, bahkan menjadi salah satu sila di dalam Pancasila, yaitu persatuan. Masya Allah. Oke, kita sapa langsung Ustaz. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energi bersatu semakin tinggi sepertinya umat Islam. Insya Allah Ustaz, ya. Terus dipupuk. Alhamdulillah. Oke Ustaz, bisa nanti dimulai dengan dibaca ayatnya. Kemudian apa yang membuat Ustadz terkesan dengan ayat tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BMH TV yang berbahagia dan Ustadz Imam yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita ingin coba mentadabburi satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah mengatakan, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini secara spesifik memberikan peringatan kepada kita tentang betapa persatuan itu adalah sangat-sangat mendasar, ya, sangat-sangat penting. Dan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, kalau kita membaca di beberapa tafsir, ya, termasuk dijelaskan bagaimana awalnya kaum Aus dan Khazraj, ya, yang berpuluh-puluh tahun, bahkan kemudian ada yang mengatakan sampai 100 tahun lebih begitu. Sepanjang mereka ada, ya. Mereka ini terus bermusuh-musuhan. Ya. Aus dan Khazraj ini adalah satu kabilah, ya, atau dua kabilah yang tinggal di Yathrib. Ya, tinggal di Yathrib, yang nanti kemudian mereka sudah bosan dan lelah barangkali seperti itu dalam pertengkaran terus, lalu kemudian mereka mendengar sebuah berita sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bahwa ada seorang nabi yang bernama Muhammad SAW
yang diceritakan pada saat itu adalah yang sangat luar biasa, ya, mampu memberikan pencerahan dan seterusnya. Akhirnya mereka berinisiatif untuk kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, dan itulah awalnya sehingga mereka setelah mengenal Islam, maka Allah SWT menjadikan mereka sangat kuat dan bersaudara, ya. Jadi maka perintah kata-kata Allah yang mengatakan in kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Jadi dulu kalian itu adalah bermusuh-musuhan, lalu kemudian ditaklif, ya, dieratkan, ya, hati kalian dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Nah, dengan Islam. Maka memang perintah untuk bersatu ini, ya, menjadi sebuah kewajiban, ya, yang harus menjadi perhatian, gitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar himbauan. Maka di dalam kalimat ini juga kan kalimatnya berbentuk fi'il amar, ya, wa'tasimu, tasomu, ya, berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah. Nah, bihablillah ini, apa yang dimaksud dengan bihablillah? Tentu dengan agama Allah, atau ada yang mengatakan dengan Al-Quran, dengan mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan bihablillah. Nah, kalau kita melihat fenomena kita saat ini, gitu, ya, fenomena kita saat ini, banyak di antara kita kaum muslimin ini terkotak-kotak, ya, terkotak-kotak, bahkan kemudian tidak sedikit di antara mereka saling menegasikan, saling menyalahkan, ya, dan bisa berujung kepada tafarruq, perpecahan. Ya, perpecahan seperti ini. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat tentu kita hindari. Maka dengan kita membaca ayat ini, ya, harusnya menjadi peringatan kepada kita bahwa persatuan itu lebih dan sangat penting untuk menjadi orientasi semuanya. Kendati memang tidak bisa, Ustaz, kita memisahkan ada perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin ini. Ya, ada perbedaan-perbedaannya, dan tidak mungkin juga memang sama. Demikian juga di zaman sahabat, ya. Cuman tinggal kita melihat apakah perbedaan ini adalah perbedaan yang bersifat fundamental, yeah, atau yang bersifat parsial. Yeah. Nah, kalau kita melihat juga dari dari pendapat-pendapat ulama-ulama kita, ya, tentu hal yang paling fundamental adalah masalah akidah. Secara umum, ya, kita yang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sudah para ulama kita memberikan panduan-panduan, ya, sehingga kita tidak akan tersesat. Ya, jadi kembali juga kepada Al-Quran yang tadi itu, kita bagaimana memahami Al-Quran. Bagi kita yang awam, ya tentu kita juga melihat bagaimana ulama atau para ulama kita ini memahami, ya, memahami, dan kemudian sekaligus adalah menyimpulkan barangkali demikian, ya, apa sih makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga betul-betul persatuan ini kita jaga kuat-kuat. Kalaupun terjadi perbedaan-perbedaan, maka, ya, kita tinggalkan ego kita untuk kemudian mengambil yang lebih utama, yaitu adalah persatuan itu sendiri. Kira-kira gambaran sedikit untuk kepentingan bersama, gitu. Betul. Ada contoh, ya, ada contoh yang menarik. Kalau tidak salah saya pernah membaca sebuah
sebuah kisahnya Utsman dan Masya Allah bin Mas'ud kalau tidak salah Ustaz ya. Beliau itu ketika posisi di Mina ya, beliau ketika menjamak sholat tidak melakukan qashar. Ya. Ibnu Mas'ud melihat bahwa yang beliau ketahui adalah itu mestinya diqashar. Mestinya diqashar. Nah, tapi karena melihat kalau kemudian mengedepankan keinginannya, pengetahuannya gitu ya. Pengetahuannya dia, ya, ini akan bisa terjadi hal-hal chaos barangkali dan seterusnya. Maka beliau mengatakan persatuan inilah yang lebih penting dibandingkan mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak sebetulnya pendapat-pendapat ulama kita juga yang mengatakan semisal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya atau sekiranya kita memiliki pendapat yang mungkin benar, tapi kalau ini diterapkan langsung dan akan terjadi misalnya perpecahan di antara umat, maka mengedepankan persatuan itu jauh lebih penting daripada kemudian kita mengamalkan apa yang kita yakini tadi itu. Masya Allah. Itu sampai seperti itu pentingnya persatuan. Masya Allah. Itu artinya ayat ini menuntut kita menjadi orang yang mampu berpikir panjang. Betul. Berpikir panjang satu sisi, kedua tidak mengedepankan ego sisi yang lain gitu. Ada panduannya nggak itu misalnya dari katakanlah hadis atau pendapat ulama agar kita bisa menjadi orang yang kemudian mengutamakan asas manfaat atau maslahat bagi semuanya gitu ya. Mungkin pendapat kita benar gitu ya. Dalam satu contoh tadi kasus Utsman dengan Ibnu Mas'ud. Tapi kalau itu dilakukan akan memicu misalnya silang pendapat yang tidak terkendali misalnya. Ada panduannya nggak Ustaz? Kadang kan orang berprinsip ada ungkapan katakanlah yang benar walaupun pahit. Ini seperti apa ini? Proporsinya sebetulnya ini. Kan ayat ini sendiri sudah memberikan instruksi. Wa'tasimu tadi itu kan perintah untuk i'tisam, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, tali agama Allah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran atau kepada Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini kan bukan hanya satu perintah yang ada di dalamnya. Misalnya kita ambil contoh apa Ustadz ya? Perintah menuntut ilmu. Ya, perintah menuntut ilmu itu bagian lainnya kan. Dan banyak mungkin ada perintah-perintah yang lain yang harus dijalankan. Nah, kemudian dalam perintah menuntut ilmu itu kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanya kepada yang memiliki kemampuan. Gitu. Nah, dengan sedemikian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya itulah yang perlu terus didalami. Betul. Ya. Sekaligus kemudian juga kita memahami bagaimana cara para sahabat, para ulama kita memahami Al-Quran ini. Karena kalau kita ini yang masih awam ini ingin berargumentasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, perkataan itu betul. Caranya ini. Perkataannya betul, cuman kemudian yang mengatakan seperti ini tidak mampu untuk menggali lebih mendalam di situ. Sehingga nggak bisa memberi contoh dan metode. Tidak bisa memberikan contoh dan metode karena memang pengetahuannya sangat lemah. Kemampuan membaca Al-Qurannya mungkin juga lemah. Bagaimana mengartikannya, bagaimana mentadaburnya, sementara Al-Quran ini adalah memiliki disiplin ilmu yang luar biasa. Betul. Maka tentu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk kita lebih kuat ini adalah bagaimana kita juga mengambil istifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah dari para ulama-ulama kita yang sudah luar biasa memahami. Sehingga kemudian ada ahli tafsir, ada ahli hadis, itu kan karena beliau ada disiplin ilmu di situ. Nggak mungkin ada istilah ahli tafsir kalau kemudian hanya kembali kepada tekstualnya saja. Betul. Luar biasa, Ustaz. Terima kasih banyak ini atas tadaburnya pada kesempatan ini. Pemirsa BMA TV, pada akhirnya kita penting melihat bahwa sistem nilai di dalam Al-Quran
Kalau kita mau ibaratkan mungkin seperti gedung pencakar langit gitu saja. Mulai dari pondasinya memang harus betul-betul kokoh, kemudian ketinggiannya juga relevan dengan kekuatan pondasinya. Sisi yang lain segala hal yang bersifat safety gitu ya, pengamanan dan sebagainya juga harus kita hadirkan. Tapi secara prinsip kita dituntut oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengedepankan ego. Betul. Tetapi kita harus melihat kemaslahatan bersama. Karena yang terpenting dari umat Islam itu adalah kekuatannya. Betul. Ya, bukan sebatas banyaknya, bukan sebatas pada kualitas semata, tetapi sejauh mana dia punya kekuatan. Kalau kata Quran, khairu ummah itu. Nah, fungsi pada khairu ummah itu. Dan dalam konteks yang lebih mikro bagi suami istri, ya perbanyak untuk bersatu gitu ya. Artinya boleh berbeda pendapat, tapi tidak terjebak dalam perdebatan. Apalagi kalau perdebatannya adalah masalah selera, sesuatu hal yang tidak, ya fundamental lah. Fundamental, betul. Kalau misalnya beda selera makannya, ini sukanya jengkol, yang sukanya, yang satunya juga apa, pete. Gitu. Itu kan bukan yang prinsip, bukan yang prinsip. Tapi kalau kemudian masalah apa namanya keyakinan, itu kan prinsip, betul. Atau syariat yang memang sudah jelas-jelas secara perintahnya harus dijalankan, sementara kemudian dia tidak menjalankan dengan alasan kan kita harus toleransi. Nah, ini kan sesuatu berbahaya itu ya. Salah tempat, betul. Dan memang kita biasanya bertengkar tuh pada aspek teknis. Nah, pada itulah kemudian sesungguhnya kebesaran jiwa kita diuji. Mau ikut Al-Qur'an atau kita mengedepankan ego itu. Nah, Quran mengendaki kita turunkan ego, kedepankan iman. Masya Allah, luar biasa. Kita jumpa lagi pada Tadabbur Harian Ramadan yang akan datang. Terus dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.